syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali shalih qabla an tuslimu. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati keluarga besar almarhumah Ustazah Haja Rumani, pimpinan Majelis Taklim Nurul Jannah, Ananda, Hikmah dan Lia, serta seluruh para pengurus yang berbahagia, para ustazah, ibu-ibu, ma'asyiral muslimat, tetamu dan undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, alhamdulillah, syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini pengajian kita bulanan sekaligus mengadakan upacara peringatan kelahiran seorang manusia agung, manusia pilihan, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, pembela di hari pembalasan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan upacara pada hari ini akan menambahkan rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada Nabi, terutama dapat mengikuti segala ajaran-ajarannya dan sama-sama menjadi orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapat keridhaannya selamat dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, peringatan Maulid sama dengan ngingetin diri kita masing-masing. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun lebih meninggalkan kita. Tapi kalau dibilang Maulid, beda rasanya getaran hati kita, semangatnya lain. Amin apa ya? Bu tadi mau kemana, semangat apa enggak? Nanti sebentar kita akan sama-sama banyak membaca sholawat. Karena itu cinta kepada Nabi bukan sekedar mengadakan upacara Maulid. Pertama, kalau cinta kepada Nabi, wali syariatihi kana muta'aliyah, tegakkan syariat agama di dalam keluarga kita, anak cucu, supaya jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sebab ibu, zaman dulu ngasih makan anak susah, tapi ngajarinnya gampang. Zaman sekarang ngajarinnya susah, ngasih makannya gampang. Dipesen juga, alimu auladakum, didik anakmu, didik, ajarin, bilangin, nasihatin, arahin. Fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanin. Sesungguhnya mereka, anak-anak kita itu hidup di zamannya, bukan di zaman kamu. Beda zaman kita sama zaman anak ini. Dulu zaman kita pergi ngaji hujan,
nggak punya payung pakai daun pisang berangkat juga. Kadang-kadang ngaji belum diajarin suruh nyapu latar, iya juga udah. Ada yang nimbang pada dasar, isi pengkayang, baju nyuci piring, ada yang bawa gaetan, ngapain? Nyari kayu apa? Beda dulu sama sekarang. Dulu paling bandel anak kita, bandel paling bandel. Udah malam belum pulang, apalagi terang pulang, mainnya di lantai orang. Mana mau futsal, pernah main. Zaman dulu kan anak mainnya kayak kelihatan di lantai. Sekarang kita kalau punya anak, kalau salah bergaul bahaya. Belum lama nih, saya kenal orangnya. Anaknya bergaul sama teman-temannya suka narkoba. Pas temennya ditangkap dibawa. Padahal anaknya nggak pernah ikut-ikutan konsumsi narkoba, kebawa sama temen. Kan dibakar basah. Punya temen tukang minyak wangi jadi bau. Kalau tukang minyak tanah, bau minyak tanah. Jadi tergantung teman kita. Tegakkan syariat agama di dalam rumah. Zaman sekarang saya bilang ngasih makannya gampang, ngajarinnya susah. Dulu kalau makan pakai telur, telurnya hijau. Pakai apaan? Pakai daun kelor. Banyakkan kelornya sama telur zaman dulu. Ya, tapi diajarinnya gampang-gampang. Sekarang banyak metode baca Quran. Jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran. Periksain, rugi. Dia punya banda belum tentu manfaat sampai mati. Tapi kalau doa anak kita udah meninggal dunia, anak kita berbuat baik, kita kebagian pahalanya. Amin. Metode baca Quran sekarang bisa lebih cepat daripada orang dulu ngaji. Ibu dulu kalau ngaji dituntun, bukan tahsin. Ya bu? Dituntun aja, mau bisa kan, mau apa kayak. Surat-surat pendek, mukanya kenal huruf, ngapal. Orang dulu dibilang surat Al-Insyirah nggak kenal, taunya Al-Nasrah. Benar nggak tuh? Dibilang Al-Kafirun ya kagak tahu, taunya kuliah. Dibilang Al-Ikhlas, apa Al-Ikhlas, taunya ulhuk. Emang metodenya masih metode lama. Dituntun, baca Alam Nasrah dibaca ditunjuk. Alam Nasrah Allah menunjukkan udah kemana tahu, bacanya masih di atas. Mana nggak kenal. Ya bacanya apa? Surat kecil kayak gitu. Dulu kalau ngaji baru surat kecil itu baru juz amma. Ntar kalau udah naik surat gede, Al-Baqarah namanya surat gede. Ya bu? Dulu kita baru baca surat Al-Baqarah sudah ditambah dengan pelajaran tauhid, namanya sifat 20. Tentang Allah itu wujud, ada, mustahil, ya, itu dibahas. Udah belajar sifat 20, tauhidnya nambah lagi belajar syariat, fikih, diajarin ilmu daripada Irsadul Anam. Dengerin dulu. Baca apa bu? Irsadul itu ilmu tata cara ibadah. Nambah lagi akhlak, belajar perhiasan bagus. Segitu aja tuh bu, dia bisa belajar sifat 20, dia baca Quran, sifat 20, Irsadul Anam, baca perhiasan bagus. Kalau dipakai ngablak pintu surga. Segitu aja tuh, nggak pakai jauh-jauh. Baca-baca kitab-kitab yang tinggi-tinggi, segitu aja dia pakai. Nah ini ibu-ibu yang berbahagia, zaman dulu gampang ngajarin anak. Disuruh ngaji malam gelap, pakai apaan? Pakai obor, nyebrang kali.
Anak sekarang banyak sibuk sama gadget. Anak kita pulang sekolah panas-panas, suruh sholat dulu apa mau makan dulu, mulutnya nyaut, matanya nggak bergerak dari HP. Matanya begini aja. Disuruh sholat, jangan disuruh sholat, suruh makan susah kalau pegang HP. Ada nggak yang anak itu? Bukan nggak boleh pegang HP, boleh, ada waktunya. Di HP ada yang positif, ada yang negatif. Saya tadinya cuma bisa mencet, nerima handphone sama nelpon. Selain itu bodoh, nggak mau tahu bukan HP. Saya iseng-iseng saya pencet-pencet, keluar Al-Quran. Saya pencet, saya tekan lagi. Kamu tuh muter-muter. Berhenti. Saya pencet, ngaji. Lah, lu bisa ngaji, Sampai saya bisa ngaji. Ya Allah. Begitu udah sampai 30 juz, malam-malam saya setel, dia ngaji aja kagak capek-capek tuh HP. Ya Allah. Positif tuh HP bisa baca Quran. Kalau kita pencetnya Al-Quran. Besoknya lagi HP saya pencet keluar selawat. Ya Allah, lagu-lagu Mimi Jamilah, Sayyidah Ahmad, lagu-lagu Sabian, Nisa Sabian, bisa di HP ada semua. Ya Allah, lu bisa baca selawat. Dipencet lagi kaset ceramah Kiai Zainuddin MZ, pidato aja tuh HP. Ya Allah. Lagi nyetel YouTube pidato, tiba-tiba ada iklan. Iklannya gambar porno. Astagfirullah. Jadi di HP yang positif ada, yang negatif juga ada. Kalau anak udah dibekali dengan soal agama, udah tahu tentang ajaran agama, udah kuat iman Islamnya, dia bisa pilih mana yang baik, mana yang buruk, sehingga anak-anak kita menjadi dzurriyyatan thayyibah, anak-anak turunan yang baik, selamat dunia dan akhirat. Jadi Nabi pesan, didik anakmu, mereka hidup di zamannya, bukan di zaman kita. Zaman kita paling bandel dan gangkrok, taruhin karet, tutupin kaleng, lempar pakai batu. Kalau kalengnya jatuh kita ambil tuh karetnya, menang itu. Dulu kan begitu. Iya, main gendong. Yang menang digendong, yang kalah gendong. Yang gendong anak laki, yang digendong perempuan yang pakai celana dalam, makanya berkosa gitu. Itu zaman dulu. Ya beda. Sekarang banyak banget namanya pelecehan seksual. Salah anak-anak kita dalam bergaul, salah dalam menonton pilihan-pilihannya. Belum waktunya udah nonton video-video porno. Jadi kalau cinta kepada Nabi, yang pertama tegakkan syariat ada. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang gampang dididik, bisa diarahkan, diajarin, dikuatkan iman Islamnya. Kita mendidik anak dengan doa, dengan tirakat, dengan prihatin, insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wali sunnatihi kana muttabi'an. Cinta sama Nabi, sunnahnya ikutin. Mau sholat pakai usolli, cakep, dapat pahala sunnah. Baca usolli sunnah. Baca boleh, nggak dibaca sholatnya sah. Jangan ribut gara-gara usolli pada bermasalah. Mau usolli silakan, nggak usolli nggak apa. Mau kunut bagus, nggak kunut
masalah agama Islam ini jangan masalah fur'iyah. Itu masalah sunnah, yang mau ngerjain silakan, yang kagak nggak ngapa-ngapa. Jangan lu Muhammadiyah lu, nggak akan begitu. Pokoknya mana yang kita mau kerjakan. Kalau kamu pengen dapat cinta Nabi, sunnahnya kerjain. Pakai baca usul. Sebelum kita sholat, kita ke kamar mandi. Nabi ngajarin kalau mau masuk WC berhenti dulu depan pintu. Baca doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan lelaki dan setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca, tapi kotak-kotak kebelet ya tadi lah. Buru-buru udah kagak baca, masuk aja. Kalau kita baca doa dulu, ibadah kita kualitasnya naik. Kualitasnya naik. Barang aja Bu, kalau kualitasnya bagus harganya mahal. Ini ibadah juga begitu. Setelah dia berdiri baca doa masuk. Nabi ngajarin itbak Nabi dapat pahala sunnah masuk WC kaki kiri. Cuman beda kaki doang. Masuk kaki kanan nggak dapat pahala sunnah, masuk kaki kiri dapat pahala sunnah. Kan gampang banget ya. Yang penting punya ilmu. Udah masuk deh ceritanya nih. Udah masuk, rapetin pintu. Sunnah ngangkat androk. Androk apa? Angkat baju dah. Ngangkat baju kalau udah di dalam kamar mandi. Jangan dari mulai ruang tamu aja. Ini ada memang udah dari atas sono itu kelihatan. Jadi Bu, ngangkat baju aja dalam kamar mandi ibadah. Itu sunnah agama. Kalau kita cinta sama Nabi yang begitu ikutin. Dah, udah 3 tuh. Begitu kita mau jongkok, apa mau duduk, mau nongkrong, jangan nongkrong dulu. Lihat, air ada apa enggak buat jongkok? Kerannya keluar air apa enggak? Lihat dulu. Lihat air, buka keran. Yang kita bilang soal masalah biasa, jadi ibadah karena itu disunnahkan oleh Rasulullah. Jangan udah ngeden, begitu buka keran nggak ada air, gerok-gerok. Oh, mana sih orang pada? Nyalain air. Ada nggak yang pernah gitu? Oh, nyaut semua aja. Jadi baru masuk WC aja udah berapa banyak tingkatan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi, bukan sekedar bikin acara maulid, terusin kita tingkatkan tuh sunnah-sunnah Nabi, ikutin. Baik yang menjadi masalah sholat, sebelum sholat, di dalam sholat. Kita kan kalau udah sholat, udah takbiratul ihram, kita sedekah. Orang kalau sholat nggak sedekah boleh apa enggak? Tangannya ke dada, boleh apa enggak? Boleh. Tangannya di bawah, boleh. Itu hukumnya sunnah. Jadi waktu sedekah kita berasa lagi ngikutin Nabi, berarti meningkat lagi tuh ibadah kita. Ya gue mah ikut sedekah aja zong. Nggak dapat apa-apa kalau kita nggak tahu itu sunnah. Kalau kita tahu itu hukumnya sunnah, dapat. Ya gue sih orang-orang sedekah, gue sedekah aja. Itu namanya taklid buta. Bukan itba. Kalau itba Nabi tahu dasar, karena disunahkan oleh Nabi. Waktu takbiratul ihram angkat tangan, Allahu Akbar. Angkat tangan hukumnya sunnah. Gak diangkat gak apa-apa. Allahu Akbar gak apa-apa. Atau biasanya angkat tangan.
ketek bisulan, dibelas bisulannya. Kalau diangkat ngebet daripada Allah. Nggak usah diangkat dah, tulang pinggang aja deh begitu. Allah, orang keteknya sakit. Artinya kalau kita tahu, kita nggak nyalain orang. Kalau ada orang sholat nggak angkat tangan, bener. Yang bego kita, yang kagak ngerti kita. Orang itu sunnah kok. Banyak sunnah-sunnah di dalam sholat kita harus tahu. Yang rukun, yang wajib kita harus paham. Jadi jangan kita ibadah ikut-ikutan doang. Nggak ada ilmu. Saya ulang. Usolli di dalam sholat hukumnya sunnah. Mengucap takbiratul ihram. Ada yang kagak nyaut buat aku salah. Dari mulai. Baca usolli di dalam sholat hukumnya sunnah. Nyaut biar bareng mau salah. Mengucap takbiratul ihram wajib. Kalau dia banyak kagak nyaut pada takbir. Mengucap takbiratul ihram wajib. Kan cakep kalau bareng. Niat di dalam hati ketika takbiratul ihram wajib. Angkat tangan ketika takbiratul ihram sunnah. Bisa tuh sunnah. Udah bilangin tadi. Sedekah hukumnya sunnah. Allahu Akbar kabiro sunnah. Baca a'udzu sebelum baca Fatihah sunnah. Baca Fatihah wajib. Oh, banget. Mengucap amin ada yang mangap doang. Mengucap amin hukumnya sunnah. Dari mula mengucap amin hukumnya sunnah. Bisa bareng mereka. Mulai dari awal. Ingat ibu. Ini kan harian kita. Kita kudu paham. Kalau kita tahu oh ini sunnah, kita kerjain, ada nilai. Kita kerjain, nggak tahu kalau sunnah zoh, kewajibannya gugur, nggak ada nilainya. Kita kan kepengen dapat buat bekal kita mati. Emang hidup terus kita. Ya Allah, ini kita mau sisa-sisa corona ini masih ada. Alhamdulillah beberapa kasus corona masih pada hidup. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, banyak duitnya. Banyak apa dikit? Banyak buat bekal ibadah. Bu, badan sehat, duit banyak, enak. Lenggangnya juga lain. Orang kalau duit banyak, lenggangnya lain sama orang susah ya. Diajak kondangan di nyautnya beda. Kok besok mau kondangan habis sahur? Berarti kamu punya duit. Kalau nyautnya kok besok mau kondangan? Di berapa? Di insya Allah Ji, gue ngikut. Sampai lo kemarin ya? Ya dah, gue ikut salah. Megang duit. Makanya ditanya panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezeki. Buat apa? Buat bekal ibadah. Mudah-mudahan pada berkah semuanya. Kembali ibu saya ulang dari awal ya supaya ingat. Kenapa bunyi itu? Orang ini gangguan. Tadi udah dimatiin, nggak mati lu ngapa? Ngodain gua banget. Halo. Udah lagi megang sombok. Kalau megang sombok, kaki air. Pacar. Saya ulang dari pertama. Membaca usolli di dalam sholat hukumnya bareng sunnah. Toh. Mengucap takbiratul ihram wajib. Niat di dalam hati ketika takbiratul ihram wajib. Angkat tangan ketika takbiratul ihram sunnah. Sedekah sunnah. Allahu Akbar kabiro sunnah. Baca a'udzu sunnah. Baca Fatihah wajib.
bingung dah lu. Digentak aja bingung dah. Sujud yang kedua wajib. Baru digentak orang kayaknya. Sujud yang kedua wajib. Bacaannya sunnah. Duduk tahiyat awal. Pakai apa dulu punya aku? Duduk tahiyat awal hukumnya sunnah. Jadi kalau ibu sholat 4 rakaat lupa tasyahud awal nggak apa-apa, terusin aja. Sebelum salam sujud sahwi. Baru sampai sujud baru sampai duduk tahiyat awal ya. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Bacaannya sunnah. Duduk tahiyat akhir wajib. Bacaannya wajib. Sunnah lah. Gak apa-apa, udah kenceng salah gak apa-apa. Enaknya belajar. Duduk tahiyat awal sunnah. Bacaannya sunnah. Duduk tahiyat akhir bacaannya wajib. Membaca sholawat Nabi ketika tahiyat akhir wajib. Baca sholawat kepada sahabat Nabi ketika tahiyat akhir sunnah. Salam yang pertama wajib. Bagaimana salamnya yang wajib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan po. Salamnya yang wajib bagaimana? Salam yang wajib yang panjangan. Salam yang wajib assalamualaikum warahmatullahi. Salah semuanya. Salam yang wajib assalamualaikum. Udah segitu doang. Kan yang wajib. Warahmatullahi sunnah. Umpama. Umpama lagi sholat ayat akhir kebelet ayat akhir mau keluar. Begitu assalamualaikum. Yes. Udah selesai sholatnya udah bener. Harus ulang. Karena yang wajib sampai assalamualaikum warahmatullahi sunnah. Biar ngerti ibadah. Jadi kedua, Bu, ceramah enak juga begini. Jadi kalau begini nyangkut, ya pahamnya ya. Kalau pidato aja panjang-panjang pada lewat doang itu. Jadi yang kedua, cinta kepada Nabi, menegakkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi kita ikutin tuh, dan kita paham oh ini sunnah, ini wajib, ini jangan dianggap semuanya wajib. Yang ketiga, terakhir yang ketiga, as-salatu wassalamu alaihi kana mutakafirun. Sholawat dan salam kepada Nabi baca yang banyak. Ntar baca sholawatnya biar banyak, sampai asal. Hanya sepidato duluan. Banyakin baca sholawat. Ibu baca sholawat 1, Allah balas 10 kebaikan. Baca sholawat 10, Allah balas 100 kebaikan. Nah, kalau kita banyak baca sholawat, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Ada cerita, At-Tawri berkata, Ra'aitu rajulan fil haji yuktiru sholata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rajul hadza wajhu sana'in 'ala Allah wa du'a'in. Bang misalnya ditanya, diomongin sama Sauri, Asad At-Tawri, ini tempat orang memuja-muji Allah, baca tarbiyah, wa du'a'in, berdoa. Ini bukan tempat orang baca sholawat doa. Ada orang pergi haji dari baru datang sampai pulang cuma baca sholawat aja dibaca banyak-banyak. Ditegur, ini tempat
tempat orang memuja-muji Allah dan tempat orang berdoa, bukan tempatnya baca sholawat. Kalau dia jauh, ukhbirka inni kuntu waliya akhun fi baiti qad hadabtul wafata faqad aswada wajhuhu. Pak, saya ceritain ya. Saya di rumah punya saudara numpang. Sekarang sakit, udah mau mati saudara saya. Mukanya hitam. Wa kana fi baiti musliman. Sampai rumah saya gelap. Karena muka saudara hitam, muka rumah saya pada gelap. Saking hitamnya muka tuh orang yang sakit. Saudara saya tuh numpang. Fadakhala alaina rajulun wajhuhu kasiraj. Tiba-tiba masuk ke dalam rumahku seorang lelaki, mukanya kayak lampu petroma. Terang apa? Kalau orang dulu lampunya petroma bukan listrik ya Bu ya, kan lu nggak ada listrik, adanya petroma. Kalau orang kaya punya lampu petroma, pakai ngompak dulu tuh terang. Kalau orang yang sederhana lampunya lampu gembreng. Cowoknya kudu digosokin biar terang juga. Kalau orang susah lampunya lampu tempel. Kalau pekerjaan pada cewek hidungnya udah balik-balik ya. Masuk seorang lelaki ke rumah, mukanya kayak lampu terang benderang. Famasaha ra'su famasaha wajhu akhi biyadihi fasarakal. Itu orang usap muka saudara punya hitam pakai tangannya. Tiba-tiba muka saudaraku terangnya seperti bulan purnama. Subhanallah. Wa qala man anta? Kamu siapa? Aku tanya, lu siapa? Kok bisa tuh diusap sampai muka hitam jadi terang, rumah yang gelap jadi terang? Kalau dia jawab, ana malakun muwakkalun liman yusolli ala Muhammadin af'alu biha. Aku ini wakil, aku ini malaikat yang menjadi wakil mengusap muka orang yang hitam menjadi terang lantaran orang banyak bersalawat kepadaku. Karena itu saudaranya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang baca salawat saudaranya, yang mukanya hitam kena sawab, kena barokah salawat. Kan yang baca yang saudaranya gitu. Dia kan kagak baca orang sakit. Yang baca salawat saudaranya Bu, dia ketolong dengan sebab saudaranya banyak baca salawat. Apalagi kita yang baca salawat. Dan baca salawat itu jangan cuma baca doang, cantum ke dalam hati. Rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Rasul dengan menjalankan ajarannya. Membuang yang jelek-jelek jangan diikutin, yang bagus-bagus kita ikutin, supaya kita benar-benar diaku di hari kiamat sebagai umat yang setia, satu gerbong bersama-sama para orang-orang alim, para ulama-ulama bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara pada hari ini berbuah kebaikan yang tidak putus-putus. Semua yang telah kita korbankan ditukar oleh Allah dengan pahala yang sebesar-besarnya. Guru kita Ustazah Jarumani, ini Bu, dia ngeliatin kita nih. Dia tahu kita pada datang ngaji, kita muludan, si Iik, si Lia, emaknya Kira, alhamdulillah bisa terus pengajian. Insya Allah kita semua dapat barokahnya. Doain beliau bersama keluarganya, keluarga kita yang telah meninggal mendapat rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya, Allah terima amal baiknya, Allah ampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya radhah dari riyadil jannah. Amin. Kita yang hadir semoga panjang umur kita. Sehat badan kita, banyak rezeki kita, kabul hajat dan cita-cita kita, cita-cita anak cucu kita yang sekolah dapat ilmu yang manfaat, yang udah lulus Allah buka pintu rezekinya, yang belum dapat jodoh biar enteng jodohnya yang baik, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan soleh.
Yang udah punya anak bisa mendidik putra putrinya menjadi dzurriyyatan thayyibah. Kita semua yang hadir bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Akhir umur kita husnul khotimah. Di anna Allah yataghashahum birrahmah wa yusdinuhumul jannah biniyati sifat. Ya lagi kurang sehat, semoga diangkat penyakit. Amin. Ini aja Rosana nggak ada lagi sakit ya. Rosana nggak datang. Lebak Bulus ya. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dia diberikan kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Semua yang ikut korbankan ditukar dengan pahala yang sebesar-besar. Amin.